Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KRS. Kami akan mempresentasikan hasil temuan kami terkait BPMN terkait event akademik yaitu KRS. Tujuan BPMN KRS yang pertama itu menjelaskan alur pengisian KRS mahasiswa, menunjukkan peran mahasiswa, dosen wali, sistem akademik, dan mengidentifikasi masalah atau bottleneck proses. Jadi aktor lainnya ada 4. Yang pertama itu mahasiswa yang melakukan KRS, mengisi dan memilih mata kuliah, dan mengajukan KRS melalui sistem sesuai dengan aturan yang berlaku. Ada juga sistem, yaitu yang memfasilitasi proses KRS, bertugas untuk memvalidasi data, memberikan mata kuliah, terutama menyimpan dan memproses pengajuan KRS. Ada juga keuangan yang menangani administrasi pembayaran keuangan, verifikasi apabila mahasiswa sudah memenuhi kewajiban membayar UKT sebelum KRS akan diproses lebih lanjut. Juga ada dosen untuk mengevaluasi dan menyetujui KRS yang diajukan oleh mahasiswa. Nah, ini untuk landscape model itu ada pertama ada mahasiswa itu masuk ke sistem KRS-nya. Nah, kalau di sistem KRS-nya itu ada bagian keuangan, terus BAA, terus dosen sama edom. Nah, setelah ke proses map, jadi untuk pertama setelah dimulai, mahasiswa melakukan login ke sistem akademik atau Siakat, lalu mengetik status akademiknya, lalu melihat daftar mata kuliah, lalu lalu memilih mata kuliahnya, lalu divalidasi oleh dosen pembimbing akademik, lalu kegiatannya selesai. Untuk gambaran BPMN-nya ada ada 4 pool di sini, ada mahasiswa dan pihak kampus. Ada 2 pool berarti ya. Nanti ada di dalamnya ada sistem, keuangan, dosen. Dari sini dimulai perjalanannya mahasiswa untuk mengisi KRS. Pertama login, lalu yang pertama kali dicek adalah dari keuangan itu sendiri. Pertama dicek keuangan apakah sudah membayar cicilan pertama atau belum. Apabila belum, maka prosesnya akan dilempar ke bagian keuangan dan mahasiswa akan melakukan pembayaran terlebih dahulu. Nah, setelahnya baru bisa masuk ke persyaratan kedua yaitu mengisi edom gitu. Menampilkan dulu, nanti mahasiswa harus mengisi edom. Nah, dan setelah mengisi edom nanti baru bisa dilihat mata kuliah apa saja yang tersedia. Nah, setelah dari situ eh, perjalanan lanjut ke bimbingan dengan dosen wali untuk menentukan untuk berdiskusi terkait mata kuliah yang akan diambil. Lalu setelah itu mahasiswa bisa memilih. Setelah memilih nanti bisa dilihat jadwalnya. Setelah terlihat jadwalnya maka akan ada decision lagi apakah jadwalnya bentrok atau enggak. Nah, kalau ada bentrokan maka bisa mahasiswa harus bisa bimbingan lagi. Habis itu baru memilih mata kuliah untuk menyelesaikan proses itu. Setelahnya baru mahasiswa bisa menyimpan KRS, mengkonfirmasi KRS, habis itu divalidasi oleh dosen, setelahnya cetak KRS, lalu mendapatkan jadwal kuliah dan selesai. Nah, bottleneck yang kita temukan kemarin juga sudah berdiskusi dengan stakeholder bagian akademik dan bagian dari universitas itu banyak di bimbingan. Ya, Ya, benar. jadi di bimbingan itu bisa prosesnya memang sedikit rancu dan eh, gimana ya bisa memperlambat atau mempercepat. Jadi bimbingan itu kan apakah benar bentuk sifatnya wajib atau enggak. Sementara mahasiswa sebenarnya tetap bisa mengambil mata kuliah tanpa harus bimbingan seperti itu. Ini lanjut. Jadi ini main expert. Yang pertama itu dari bagian BAA. Nah, bagian BAA ini mereka hanya di sistem itu penjadwalan saja. Jadi kita biar tahu sistemnya dan flow-nya itu benar atau tidak, kita ke bagian ke IT ya. Kemarin sama Mas Ali Wafa
Nah, setelah itu ini hasil dari pembaruan yang telah kita diskusikan bersama tim IT akademik. Mungkin sekian proses dari BPMN asesmen dari manajemen proses bisnis ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kok.